Perempuan itu multitasking, jadi sayang gitu. Dia bisa jadi influencer, dia bisa jadi selebgram, dia bisa jadi tokoh, bisa jadi ibu dari anaknya yang baik gitu kan. Kurang baik juga untuk tidak dikonsumsi etis. secara luas di masyarakat kita. Karena kekhawatiran kita akan terjadi normalisasi. Betul sekali. Nah, ini gimana tanggapannya soal Erika itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ansor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Firna. Siap. Dari Sobat Cyber Indonesia. Sobat Cyber Indonesia. Siap. Terima kasih banyak nih teman-teman GP Ansor sudah mengundang saya untuk hadir di podcast pada hari yang cerah ini. Iya. Hari ini kita akan ngobrolin soal digitalisasi. Yes. Dan tentu peran dari perempuan yang hadir, narasumber kita ini kan perempuan. Ya. Nah, ini terus tentu sudah menunjukkan sebetulnya perannya sih. Ya. Di Sobat Cyber Indonesia sebagai apa, Mbak Firna? Saya sendiri di Sobat Cyber Indonesia sebagai ketua umum seperti itu. Ketua Dan tentunya kalau bahas tentang peran perempuan tepat banget karena saya sendiri menahkodai sebuah organisasi dan saya sendiri perempuan. Ketuanya perempuan. Iya. Anggotanya berapa itu, Mbak? Anggotanya kurang lebih lumayan banyak sih karena kita kan sudah ada di sekitar 24 provinsi ya. 24 gitu. Provinsi. Cuma kebanyakan memang anak-anak milenial dan Gen Z, terutama kebanyakan konten kreator tuh, jadi paling banyak memang perempuan. Berarti nanti ini akan ada ini juga upaya untuk pengembangan anggota lebih luas lagi ke 38 provinsi? Insya Allah. Kalau ada yang mau gabung diperbolehkan. Tentunya. Sekarang kan untuk berjejaring nggak sulit ya Mbak ya dengan digital, termasuk bagaimana kemudian nanti bisa mengembangkan peluang-peluang yang ada di dalamnya dan tentu membuat partisipasi perempuan lebih maksimal. Yes. Gimana Mbak? Coba bisa bercerita soal itu Mbak? Oke. Kalau bicara tentang transformasi digital di Indonesia itu kan sangat signifikan sekali. Betul. Ya tentunya. Dan itu berdampak besar sekali. Apalagi sebetulnya teknologi digital membawa berkah yang luar biasa bagi perempuan. Karena berkahnya gimana itu? Berkahnya gini loh Mas. Karena kan digital itu, internet itu sifatnya borderless. Ya. Nggak bisa disekat. Dan itu dijangkau oleh siapa saja. Jadi perempuan sendiri bisa menunjukkan kreativitasnya melalui ruang digital tersebut. Karena kan kita nggak disekat tuh. Jadi untuk mencapai kesetaraan gender itu akan lebih bisa mudah dan juga maksimal. Artinya digital ini menjadi ini ya menjadi solusi yang selama ini dianggap perempuan itu hanya perannya di ruang-ruang di rumah. Ternyata di ruang publik dengan adanya digital eksistensi perempuan semakin maksimal dan masif ini Mbak ya. Ya. Aku setuju banget kalau bicara perempuan semakin masif di era digital. Apalagi kalau kita ketahui nih sekarang ini pada saat era digital sempat adanya COVID kan Indonesia tuh melanda. Betul. Dan itu pada saat itu Presiden Pak Jokowi sudah mencanangkan transformasi digital dipercepat. Betul. Dan pada saat COVID itu ekonomi sangat lusuh sekali. Nah, tonggaknya ada di perempuan nih. Mereka berdaya, kreatif, karena sifatnya internet tadi borderless, dan dia bisa mengakses informasi lebih luas lagi, mencari edukasi lebih luas lagi, sehingga mereka tidak ada sekat lagi tuh untuk mencari pendidikan, mencari edukasi, dan juga bisa memasarkan produknya lebih luas lagi. Jadi secara ekonominya meningkat, kesadaran perempuan menemukan jati dirinya juga lebih cepat, seperti itu. Dan itu banyak Mbak ya selama ini yang ditemukan di Sobat Cyber itu perempuan yang berdaya setelah COVID itu semakin banyak ya yang tentunya melihat di dalam digital itu ada peluang besar dari sisi ekonominya. Ya betul sekali. Aku sendiri sebagai perempuan tentunya banyak sekali adik-adik di Sobat Cyber Indonesia ya. Paling banyak itu influencer dan juga selebgram itu perempuan. Mereka dengan banyaknya akses, ada yang dari segi memberikan edukasi secara positif pendidikan, ada yang juga menjadi selebgram berbagi produk-produk yang harus dikomersialkan seperti itu. Dan juga salah satu contoh nih ya keberhasilan pada saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memilih menteri seorang perempuan, yaitu Kak Mutia Hafiz, ya kan? Iya. Iya. Dan ada berapa itu Mbak yang perempuan kan? Iya. Dan juga dari dunia telco nih, dari dunia telekomunikasi itu sendiri
dipilihlah di Rut Telkom juga perempuan. Luar biasa. Jadi sebetulnya ini adalah langkah pasti dari pemerintah mendukung inklusif di ruang digital. Langkah konkret pemerintah ya, Yes. artinya memang dari situ kita melihat pemerintah juga ini mendukung penuh ya, bagaimana peran-peran perempuan untuk mereka lebih berdaya, lebih bisa memanfaatkan ruang-ruang yang lebih luas untuk lebih eksis dan tentunya bisa lebih berkembang ya Mbak. Ya, setuju banget tuh. Setuju banget. Dan selama ini yang Mbak lihat itu perempuan memang partisipasinya sudah tinggi atau punya tantangan-tantangan untuk bisa berkembang di dalam sektor itu, Mbak? Sebetulnya saat ini kalau dibilang sudah lebih maju, ya pasti kan. Ya. Karena sudah lebih banyak lagi nih perempuan yang berani speak up, berani bersuara. Tapi tentu masih minim literasi perempuan di pelosok-pelosok. Jadi sayang banget nih, banyak dari netizen Indonesia juga perempuan yang dimana pada beberapa tahun yang lalu memang kita tahu nih netizen Indonesia kan juara dengan mulut pedas, gitu kan? Itu perempuan semua, perempuan rata-rata ya, garis besar kan. Nah, kebanyakan perempuan yang netizen kita ya. Apalagi kalau dilihat dari siklus dunia, Indonesia tuh lagi jadi perhatian banget kan karena netizennya. Nah tentunya kalau kita bisa berdayakan secara maksimal, kan positifnya dari internet banyak banget nih. Positifnya bisa meningkatkan ekonomi, pendidikan, ataupun menjadi mencari cara bagaimana ibu yang baik melalui internet seperti itu. Nah, dari ketimbangan tadi yang negatif nih yang belum terserap literasi, itu kan perlu diberikan bekal yang tepat supaya apa? Supaya jalannya Indonesia dan perempuan itu bisa cepat melangkah seperti itu. Kalau selama ini Sobat Cyber itu sudah ini nggak Mbak, punya ya pemetaan lah daerah-daerah mana yang kira-kira bisa menjadi sasaran strategis untuk peningkatan partisipasi perempuan atau yang selama ini dianggap masih kurang peran perempuan? Iya. Tentu sebetulnya masih banyak sekali ya pasti PR-nya kan, kecuali di Pulau Jawa itu memang sudah melek terhadap digital, tapi nggak juga seperti itu sih. Di daerah Sulawesi juga masih sudah banyak juga tuh yang sudah melek teknologi. Jadi satu Indonesia tuh memang ada bibit-bibitnya. Nah itu tinggal kita bisa ajak kerjasama supaya meningkatnya juga lebih cepat gitu. Serapan itu. Model melakukan kolaborasinya seperti apa itu Mbak? Jadi kita melakukan kolaborasi di berbagai sektor ya. Jadi nggak hanya di siklus pemerintah, tapi juga bisa mengajak masyarakat secara langsung. Misalkan ibu-ibu PKK, ibu-ibu posyandu, dan juga bisa mengajak mahasiswa-mahasiswi untuk terlibat memberikan pembekalan edukasi. Karena kan sayang banget nih saat ini kan, kalau kita nggak bisa maksimalkan internet tuh rugi. Apalagi banyak sekali program yang bisa kita eksplor ke dunia nyata melalui kita mencari edukasinya di ruang digital seperti itu. Ya artinya teknologi yang ada ini di satu sisi memang juga kalau kita lihat ada dampak-dampak negatifnya. Tapi banyak juga dampak-dampak positifnya dan itu sebetulnya harus dilihat perempuan ya Mbak untuk kemudian bagaimana bisa memanfaatkan peluang-peluang itu bisa lebih membuat mereka itu eksis secara pribadi, kemudian secara komunitas, kemudian partisipasinya juga bisa nanti lebih meningkat dan tentu hal-hal yang positif yang bisa dimunculkan termasuk yang tadi itu. Netizen Indonesia kan ini terkenal sangat masif sekali untuk bersuara, tapi dalam tanda kutip masih negatif. Masih negatif. Nah ini gimana Mbak? Itu kemudian untuk melakukan literasi atau kemudian memberikan pemberdayaan bahwa perempuan bisa loh untuk memberikan suara yang lebih positif, bisa membawa satu perubahan lewat media-media yang selama ini dekat dengan keseharian mereka. Ya, jadi setuju banget nih. Kan ada hasil studinya McKinsey kan. Pada pada beberapa tahun yang lalu baru sih. Jadi hasil studinya adalah untuk bagaimana pemerintah bisa mengajak perempuan setidaknya 3% saja untuk terlibat di ruang digital. Kenapa? Itu bisa meningkatkan ekonomi di tahun 2025 setidaknya 135 miliar US dollar gitu. Kalau bisa melibatkan hanya 3%. Bagaimana bisa melibatkan lebih banyak lagi. Nah,
Itu kan sangat luar biasa, apalagi di dunia sekarang nih, bosnya teknologi kan dulu kan Taylor Swift ya paling kaya. Sekarang dari dunia teknologi itu perempuan juga, gitu. Kira-kira Mbak, apa sih yang membuat itu perempuan itu kok lebih apa ya, lebih cocok untuk kemudian memanfaatkan teknologi itu dan bisa lebih bisa diandalkan? Iya. Nah, ini apa yang kemudian menjadi kekuatan dari perempuan itu sendiri, Pak? Jadi apa yang menjadikan kekuatan perempuan adalah waktu. Waktu? Karena perempuan itu waktunya lebih fleksibel dong, ya kan? Dimana dia bisa berkarya nggak perlu harus pergi ke kantor. Dari rumah saja bisa berkarya, ya kan? Dimanapun dia berada, dia bisa berkarya, bisa jualan dari rumah, bisa belajar dari rumah, misalkan seperti itu. Jadi disebut waktunya lebih fleksibel dibanding laki-laki. Kalau laki-laki kan dia udah berpikirnya hanya satu nih, mencari rezeki ataupun itulah ya. Tapi kan kalau perempuan kan dia bisa lebih eksplor lebih luas lagi dan makanya itu bisa membantu menggerakkan roda ekonomi. Seperti itu. Soal waktu dan perempuan ini lebih pada ini ya multitasking ya. Ya, multitasking untuk kemudian melakukan banyak hal dengan bantuan dari teknologi itu sendiri. Setuju banget. Nah, ini ya yang menjadi kekuatan ya Mbak, menjadi kekuatan bagaimana perempuan itu sebetulnya bisa untuk kemudian diandalkan di dalam memanfaatkan teknologi untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan. Nah, ini bagaimana kemudian melihat perempuan ini bisa diberdayakan lebih dari itu, Mbak? Maksudnya, untuk untuk mereka menggunakan teknologinya lebih luas. Ya, tentunya yang pertama harus didukung dari semua aspek ya. Perempuan itu dukungan secara langsung, dukungan secara nyata dan juga pembekalan edukasinya. Sementara bagaimana dia bisa diberdayakan secara luas kalau pembekalan edukasinya saja masih kurang gitu kan. Jadi memang ini adalah PR besar bukan hanya pemerintah tetapi semua lini nih ya, yang sudah melek teknologi kita bisa berbagi nih. Kenapa? Tadi itu yang disebut sama Mas bahwa perempuan itu multitasking, jadi sayang gitu. Dia bisa jadi influencer, dia bisa jadi selebgram, dia bisa jadi tokoh, bisa jadi ibu dari anaknya yang baik gitu kan, dan bisa menjadi contoh bagi lingkungan sekitar juga. Nah, seperti itu. Itu ya, selain tentu teknologi ini juga banyak membawa manfaat buat perempuan ya Mbak. Tetapi kan tidak bisa dipungkiri juga saat ini kalau kita melihat di dunia teknologi apalagi dunia media hari ini, termasuk di media sosial, kan begitu banyak sebetulnya kerawanan, kerentanan buat perempuan itu sendiri. Nah, ini ada yang bisa disampaikan terkait dengan beberapa hal soal peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di medsos yang membuat semacam ya agak trauma perempuan di persoalan itu, Mbak. Ya, apalagi kan tingkat kekerasan seksual di dunia maya juga sangat tinggi sekali ya di Indonesia. Jadi memang sekali lagi teknologi sudah hadir di Indonesia, memang literasinya masih kurang. Jadi untuk itu kita mengajak seluruh pihak untuk bisa bekerja sama untuk membentangi literasi digital ini. Kenapa? Ya tadi itu dampaknya negatifnya jadi lebih tinggi. Kan sayang banget tuh menjadi dampak nyata seperti itu. Dan kalau kita lihat sebetulnya kan di dunia digital ini ada begitu banyak juga perempuan selain yang tadi sudah disampaikan. Ini yang melakukan aktivitas untuk memperoleh ekonomi, tapi sebetulnya menjadi kekhawatiran juga. Misalnya kalau kita lihat di jalan-jalan tuh, itu kan ada juga tuh ojek-ojek online yang pengendaranya adalah perempuan. Nah, ini kan juga menjadi satu kekhawatiran dari tentunya dari sisi penumpangnya yang membuat kerawanan, atau dari sisi algoritma itu kan juga bisa membuat ketidakadilan bagi perempuan. Nah, ini gimana Mbak? Betul sih. Itu? Jadi kalau bicara tentang hal tersebut pastinya kan keamanan, bicara tentang keamanan ya. Nah,
itulah butuhnya dorongan dari semua pihak untuk dari pengembang aplikasi tersebut ya, untuk bisa lebih mempedulikan perempuan. Misalkan semisalkan lebih ditingkatkan secara keamanan gitu kan. Nah, soalnya kalau dibatasi, karena kita kan tahu nih zamannya teknologi tadi yang disebutkan badai PHK sangat tinggi sekali kan. Sementara kita harus mencari berbagai metode untuk bisa mencari uang gitu. Betul. Nah, mungkin dari sisi perempuan ini, tapi termasuk salut sih saya. Kalau dia sudah bisa jadi ojol aja berarti hebat. Sudah bisa beradaptasi dengan teknologi kan gitu. Cuma paling tidak diperhatikan dari sisi pengembang untuk lebih peduli terhadap si perempuan ini gitu. Iya. Jadi memang kalau kita lihat masih ada ini ya kerentanan juga ya, perempuan dalam menggunakan teknologi digital itu. Digital, betul. Tetapi kalau kita lihat ada juga misalnya perempuan yang kadang-kala memanfaatkan ruang-ruang digital ini bisa berbagai motif. Peristiwa yang sekarang misalnya sebut saja Erika deh. Iya. Nah, itu kan peristiwa-peristiwa yang sebetulnya kurang baik juga untuk dikonsumsi secara luas di masyarakat kita, karena kekhawatiran kita akan terjadi normalisasi. Betul sekali. Nah, ini gimana tanggapannya soal Erika itu? Oke, jadi sebetulnya saya setuju. Semoga pemerintah tentunya ya bisa membatasi aktivitas di ruang digital, bukan untuk membatasi adalah hak untuk bersuara, tidak. Tetapi kan ke depan ini adalah bisa memecah belah kesatuan bangsa atau masa depan bangsa dan negara. Bagaimana ketika tindakan yang negatif seperti itu dilakukan dan diumumkan di medsos, kan bahayanya adalah FOMO. Ya kan, zaman sekarang kan trennya apa mau ikutan. Tapi kan itu nanti bukan saya menyudutkan satu orang ataupun beberapa ya, tapi kan tidak etisnya adalah hamil di luar nikah. Khawatirnya nanti itu akan menjadi normalisasi. Nah, apa yang disajikan di medsos lalu dikonsumsi sama anak-anak Gen Z sekarang dan tidak bisa difilter andaikan orang tuanya belum siap untuk edukasi secara matang tentang digital, anaknya sudah mengkonsumsi itu, lalu bahayanya kan bisa jutaan orang. Bayangkan di Indonesia itu penduduknya sangat banyak sekali, milenial dan Gen Z saat ini lagi banyak sekali. Jadi mohon dengan sangat, semoga berita-berita negatif yang sekiranya nanti bisa membawa dampak buruk untuk generasi masa depan anak Indonesia, terutama generasi generasi Gen Z dan milenial dan Gen Z. Jangan sampai terbawa arus nih gitu. FOMO, kegiatan-kegiatan negatif kan banyak banget tuh yang nggak diatur. Kalau diatur sedikit takutnya dibilang hak berpendapat nanti dibatasi, padahal tidak seperti itu. Karena bahayanya adalah nyata, kalau sudah diikuti banyak orang. Dan itu akan apa nanti ke depan, generasi masa Indonesia nggak akan sampai tuh ke Indonesia emas 2045. Nah, jadi cemas jadi cemas kan. Nah, ini jangan sampai kita masuk pada era itu, sehingga ini penting untuk kita kemudian mengulas soal hal tersebut biar tidak terjadi hal-hal yang negatif di dunia digital tersebut. Tadi udah disampaikan bahwa masih tingkat literasi di kita ini kan masih rendah. Literasi digital kita itu berada pada level yang menengah menengah. Kemudian ditambah lagi tadi pengaturan terhadap media sosial juga belum ketat. Kebablasan. Masih bablas. Banyak orang yang kemudian memanfaatkan untuk kepentingan bukan hanya yang positif tapi yang negatif. Juga lebih banyak. Tadi kita sudah mengulas kasusnya. Dan ini tentu akan menjadi satu kekhawatiran tersendiri tentunya, Mbak. Termasuk perempuan juga. Iya dong. Perempuan akhirnya kemudian bisa kemudian dipersepsikan, dibuat stigma negatif, baik dia sebagai orang yang aktor di dalamnya atau dia yang menjadi korban dari informasi-informasi yang negatif itu. Iya. Nah, ini kalau dari Sobat Cyber melihat itu dan mencoba untuk mencegahnya ini seperti apa, Mbak? Itu tadi, betul. Jadi pentingnya literasi, karena kan di Indonesia ada pilarnya 4 pilar ya. Digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. 4 ini sangat berkaitan tinggi gitu.
Bagaimana tentang keamanannya saja masih rentan. Apalagi skillnya. Skillnya apa? Jangan cuma lihat medsos dan terbuang waktu sia-sia untuk hanya bisa menghujat orang lain. Betul. Untuk melihat caci maki orang lain, ikut-ikutan tren yang nggak bagus gitu kan. Yang ketiga adalah culture, budaya Indonesia kan sangat bagus. Sayang nih, kalau kita di medsos dan dengan adanya Indonesia dikenal di mata dunia, budayanya sangat bagus, tetapi tidak sesuai gitu. Apalagi bicara tentang keamanan digitalnya tadi ya. Nah itu semuanya berkaitan sekali. Jadi pentingnya literasi digital ditekankan. Karena apa? Dari 4 pilar ini supaya bisa masyarakat sisi positifnya tuh dapat. Jadi jangan sampai buang-buang waktu seperti itu, rugi loh. Menurutku ya, rugi banget gak sih Mas? Jadi transformasi digital tuh sebetulnya berkah bagi yang ngerti, berkah bagi yang memahami. Jangan sampai kita tuh cuma jadi alat seseorang ataupun alat komunitas tertentu untuk membuat gaduh ataupun hal-hal yang negatif. Itu kan pasti banyak banget ya. Mulai dari terorisme, itu disusupi lewat mana? Games, lewat medsos. Itu kan banyak sekali. Jangan sampai kita terkontaminasi. Makanya di Indonesia kita harus siap supaya bisa maju. Jadi sebetulnya transformasi digital ini alat kita bisa maju lebih cepat kalau penggunaannya positif dan bisa dilihat di situ sebagai atau ada peluang-peluang besar yang bisa dimanfaatkan ya Mbak. Betul sekali. Dan tentunya ya inilah yang kita harapkan sebetulnya ya Mbak ya, dari banyak pihak yang menggunakan teknologi itu. Jangan sampai kemudian teknologi digital ini malah menjadi bencana buat kita sendiri. Jadi malapetaka ya Mas. Malapetaka, yaitu kemudian apalagi kalau kita lihat ya di dunia digital itu kalau banyak informasi yang negatif yang kita peroleh, itu kan susah juga untuk kemudian dihapus untuk jejak digitalnya, Mbak. Bicara tentang jejak digital. Ini kan menjadi harusnya juga bagi pengguna media digital ini harus memikirkan itu dampaknya karena akan memberikan manfaat apabila informasinya positif. Sebaliknya kalau informasinya negatif merugikan terutama juga kita kan ini pingin ya generasi milenial Gen Z ini yang jumlahnya nanti sangat luar biasa ya, di atas 50%, yang nantinya ini akan mengisi berbagai ruang di berbagai bidang di Indonesia ini. Tentu kita ingin mereka itu lahir sebagai generasi yang memang bukan generasi yang hanya akrab dengan teknologi, tapi dia bisa membawa perubahan dengan teknologi itu, memanfaatkannya dengan baik dan benar. Betul itu yang penting juga yang dilakukan, karena jangan sampailah jadi bawa malapetaka di masa depan. Itu yang kita khawatirkan bersama ya Mbak. Mudah-mudahan tidak terjadi. Dan ini tentu butuh banyak peran berbagai pihak ya Mbak ya. Ya, setuju banget. Termasuk dari sobat cyber ini tentunya ini kan. Amin. Ya, kan? Tapi setuju banget loh Mas. Perihal jejak digital. Jadi teman-teman perlu tahu nih semuanya bahwa jejak digital itu tidak akan pernah bisa dihapus secara permanen. Apa yang kalian sudah posting itu catat itu. Nggak selamanya pernah bisa hilang. Bisa jadi kalian posting baru berapa menit kalian nyesel nih, gue posting tadi nyesel lah gue hapus. Tapi kalau udah ada temennya screenshot gimana? Nah, kan sudah punya jejak digital. Betul. Bukan hanya tentang postingan, secara tidak sadar kalian itu sudah terprofiling di ruang digital melalui apa? Komentar-komentar kalian. Apa yang kalian komentar di jejak digital kalian melalui akun teman ataupun akun selebritas ataupun akun politik, itu menjadi jejak digital kalian. Belum tentu berita yang kalian maki-maki nih itu benar. Kalau nggak benar, itu akan merugikan diri kalian. Begitu juga apa yang kalian likes. Saat ini teman-teman semuanya wajib disadari, mau cari kerja, mau menikah pun aja, cari jodoh aja zaman sekarang, lihat dulu medsosnya siapa. Ya enggak? Gitu ya. Kalau ketahuan jejak digitalnya, oh ini suka like video-video begini nih, nggak bagus. Jangankan yang mau cari kerja ya, yang punya misalkan kantor ya, sudah jago HRD-nya. Orang biasa aja, coba dulu lihat dulu IG-nya apa sih gitu. Kalau kalian, postingannya jejak postingan. Jangankan jejak postingan, jejak komentar kalian itu menjadi
malapetaka kalau kalian bertindak sembrono seperti itu. Itu menjadi perhatian generasi saat ini, itu tidak hanya sekedar like, komen. Iya, dan snap story ya. Iya, karena akan dibaca dengan cara kerja algoritma itu ya. Algoritma, betul sekali. Untuk melihat perilaku, ya, identitas, kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilihat dari situ, sehingga bisa diidentifikasi orangnya ini seperti apa. Iya. Nah, ini yang harusnya dipikirkan sebelum melakukan. Jadi bertindak ya. Jadi harus dipikir dulu ya, Mbak, iya. ya. Tidak asal komentar atau men-share informasi baru kemudian nyesal di belakangan. Iya, apalagi menghina orang lain ya. Nah, sudah ada jejak digitalnya, kalian hapus, teman-teman sudah pada screenshot, tamatlah sudah. Kalian akan bersedih nantinya. Bukan yang dihina yang sedih, kalian yang pasti akan rugi. Gitu. Nah, itu belum lagi soal misalnya doxing itu loh, Mbak. Iya, doxing. Jadi hal-hal yang bersifat pribadi, kemudian tidak harusnya tidak dikonsumsi di ruang publik. Ini juga kadang-kala kan emosi generasi yang saat ini kan juga agak ini ya, kurang stabil. Jadi secara emosional. Jadi ada apa-apa sedikit-sedikit langsung diposting. Iya, betul. Nah, ini kan harusnya juga menjadi perhatian ya, Mbak. Ya. Dan sebetulnya kalau di Sobat Cyber ini memperhatikan isu-isu seperti itu juga nggak, Mbak? Atau perilaku peristiwa seperti itu? Tentu dong, karena dampaknya itu kan nyata, Mas. Apalagi efek medsos, kalau dia nggak bisa kendalikan dirinya, itu bisa ke psikologis yang terganggu. Makanya sekarang penyakit mental itu tinggi banget. Rata-rata nih, kenapa pinjol banyak banget itu? Karena gaya hidup. Itulah bahayanya, bayangin dong, utang pinjol nih sangat tinggi sekali. Yang katanya Indonesia lagi kesusahan, tapi kalau ada konser tiketnya habis. Nah, nanti kalau nggak bisa ikut konser, sedih, galau, langsung update story. Nah, waduh. Ini nih yang saya bilang kenapa medsos perlu diperhatikan, karena adalah tujuannya masa depan gitu. Bagaimana kalau anak-anak mudanya mentalnya sudah terganggu karena medsos, lihat temennya hidupnya mewah, hidupnya indah gitu mau kan. Juga seperti itu. Mau juga, padahal tolak ukur kebahagiaan itu ada di diri kalian masing-masing. Ada yang punya, misalkan ada yang punya handphone bagus gitu, pencapaiannya itu dia udah senang. Ada yang dia sudah punya buku yang dia pengen banget, dia udah senang. Jadi sebetulnya setiap orang itu tolak ukurnya beda-beda. Jadi pentingnya menjaga emosional di ruang digital. Betul. Jangan sampai kena penyakit mental gitu. Jangan sampai kena penyakit mental di media sosial. Iya, karena stres, pengen ikut-ikutan, FOMO gitu kan. Itu bahaya, bukannya karena penyakit mental ini ya. Beda kasus karena ini bicara efek dari si medsos ini kalau nggak bisa kita kendalikan. Dan ketergantungan terhadap medsos kan tinggi sekali, Mbak. Iya. Sehari aja kita dari bangun tidur sudah lihat handphone. Lagi kemudian makan bareng keluarga. Lihat handphone. Main handphone. Sampai mau tidur. Iya, jangan namanya dibantah. Gitu. Nah, inilah perilaku-perilaku seperti ini juga kita harus memikirkan kembali, terutama dengan aktivitas kita dengan medsos ini. Jangan sampai kemudian waktu kita terbuang percuma, lebih banyak, kota kita lebih banyak juga yang terpakai. Kemudian tidak banyak memberikan pengembangan pada diri, kemudian tidak kemudian memberikan manfaat income juga buat penggunanya, malah menjadi konsumtif. Nah, ini kan menjadi problem tersendiri dengan adanya medsos. Artinya teknologi digital ini bukannya memberikan dampak positif jadinya, jadi memberikan dampak yang negatif malahan. Betul. Ini PR banget sih sebetulnya. PR banget buat bangsa Indonesia. Gimana caranya teknologi ini bisa bawa kita lebih maju kayak di Jepang gitu loh. Di Jepang gimana? Di Jepang kan pada saat itu bonus demografinya lagi tinggi, tapi mereka pintar untuk membuat generasinya itu berkembang maju. Jadilah Jepang negara yang maju gitu. Bagaimana nih Indonesia kan sekarang lagi demografinya lagi tinggi. Jangan sampai
ada kehadiran teknologi digital nggak kita manfaatkan gitu. Ini kan kesempatan sebetulnya. Iya, betul. Digital tuh nggak ada salah, nggak ada benar. Dia kan kayak mata pisau. Bisa baik, bisa buruk, tergantung penggunanya. Makanya PR bangsa Indonesia bagi yang melek digital, jangan bosan-bosan kasih edukasi minimal di Snap Story. Karena apa yang kalian bagikan ya, kalau secara hukum agama, menyebarkan kebaikan aja ada amalnya, walaupun hanya postingan. Begitupun keburukan, itu juga pasti ada dosanya, dosa jariah tuh. Jangan salah, catat. Amal juga bisa menjadi amal jariah kalau kalian sebarkan berita-berita kebaikan. Nah, itu pun algoritmanya juga akan muter kalau kita lihatnya positif terus. Semua yang ada di medsos kita bergulirnya positif terus, seperti itu. Sejauh ini Mbak, soal perhatian terhadap literasi digital ini yang Mbak rasakan itu seperti apa? Sejauh ini sudah maksimalkah? Atau ada aspek dari 4 pilar tadi itu, pada aspek apa yang mestinya sudah cukup baik, dan yang pada aspek yang mana yang masih perlu ditingkatkan? Sebetulnya masih naik turun ya. Sempat bagus, sempat turun, sempat ini. Jadi sebetulnya literasi digital tuh jangan pernah bosan ya. Jangan pernah bosan untuk terus diberikan bekal. Karena kan manusia gampang lupa. Jadi harus sering diingatkan. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang media. Media kan jangankan masyarakatnya, media juga harus banyak belajar bahwa kita nyebar berita tuh bukan hanya untuk dilihat banyak orang, di likes, memancing emosi orang supaya medianya dikunjungi, di follow banyak orang. Tetapi apa dampaknya? Kalau clickbaitnya munculnya negatif, yang konsumsinya kan setiap orang beda-beda tuh psikisnya. Ada tuh dia yang kepikiran tuh gara-gara berita nih, satu nih kepikiran sampai gak bisa tidur, sampai berantem sama keluarga karena beritanya nggak sama yang dengan dia rasakan, ataupun dia kebawa emosinya. Betul, itu kan dampaknya ke orang lain. Jadi bukan hanya masyarakat yang perlu aware terhadap literasi digital, tapi media juga. Gitu. Menurutku ya, apa yang dibagikan harus benar-benar kita bisa sayang dan peduli sama bangsa ini. Gitu. Betul, karena itu yang penting. Yang disampaikan itu positif, akan memberikan manfaat lebih luas. Sebaliknya kalau negatif, ini akan memberikan dampak buruk. Ya, itu nyata sih. Betul, dan itu sudah kita rasakan hari ini ya Mbak. Iya, banyak banget kan kalau kita lihat kasus-kasus kejahatan di luar. Betul. Sana ya karena berita jadi terbawa-bawa padahal itu hoax gitu. Itu kan bahaya yang nyata. Tapi berita yang disebar, yang menyebarkan itu nggak tahu apa-apa. Apa emang nggak jadi dosa? Nah, itu. Jadi dosa. Gitu. Jangan sampai kemudian kita banyak menambah dosa dengan penggunaan medsos itu. Ya, betul sekali. Betul ya, setuju. Nah, menarik sekali kita Mbak Firna. Obrolan kita pada hari ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi. Amin. Dan tentu bisa memberikan banyak perubahan. Bagaimana kita kemudian memanfaatkan teknologi digital ini untuk melihat sebagai peluang yang besar, termasuk bagaimana perempuan yang masif ini bisa memanfaatkan itu juga untuk berbagai kepentingan tentunya yang positif. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Sama-sama, terima kasih juga nih udah diundang. Bermanfaat banget hari ini. Terus gimana lagi? Terima kasih Mbak Firna. Sama-sama. Mohon maaf nih apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.